Ya, ya ini Ustazah yang insya Allah sudah fasih keilmuannya di bidang fikih. Nah, sore ini kita akan membahas mengenai fikih siam. Karena berhubung ini sudah mau bulan Ramadan, jadi mungkin perlu kita perhatikan lagi apa-apa persiapan yang sekiranya kita belum lakukan atau terlewat sebelum menyambut bulan puasa yang insya Allah akan datang sebentar lagi. Nah, untuk itu langsung saja kita mulai materi pada sore hari ini. Kepada Ustazah Maharati Marfua dipersilakan untuk materi fikih siamnya. Ustazah, apakah bisa mendengar suara saya atau ada terkendala koneksi? Assalamualaikum. Ya, Ustazahnya sudah hadir tapi suaranya belum ini ya. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Apakah ada kendala? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditinggal sebentar. Iya nih Ustazah, kita mau bahas tentang fikih puasa. Monggo kepada Ustazah dipersilakan untuk memberikan materinya. Ya, terima kasih Kak Siti. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam majelis ilmu ini. Semoga dengan berkumpulnya kita dalam majelis ilmu ini mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian menurunkan ketenangan kepada diri kita. Wa ghasyiyat sumur rahmah, dalam sebuah hadis disebutkan illa nazalas alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan. Jadi dengan bermajelis ilmu ini semoga kita bisa lebih merasa tenang. Wa ghasyiyat sumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat sumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan disebutlah nama-nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat yang mulia. Jadi ini kesempatan bagi kita gitu Ibu ya, untuk berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Ini alhamdulillah kita sudah masuk bulan Sya'ban gitu Ibu ya, yang mana kurang lebih 20 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita bahas sebentar mukadimah gitu Ibu ya, prolog tentang Sya'ban. Jadi Sya'ban itu dia dalam bahasa Arab artinya dia menyebar. Jadi pada saat itu disebut Sya'ban karena pada bulan Sya'ban kan habis Rajab itu kan bulan haram gitu Ibu ya. Bulan haram itu kan pergerakannya terbatas gitu. Jadi waktu Sya'ban mereka pada berpencar mencari nafkah, berpencar mencari air, maka disebutnya Sya'ban dari kata syu'ab. Kemudian banyak sekali kita dapati amal-amal mulia pada bulan Sya'ban ini. Dan kita dapati pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang bulan Sya'ban, tentang keutamaan bulan Sya'ban. Ini karena persiapan Ramadan, jadi kita bahas sedikit tentang Sya'ban gitu Ibu ya. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau paling banyak berpuasa selain bulan Ramadan tentunya ya. Kalau bulan Ramadan kan beliau puasanya full gitu karena wajib. Jadi selain bulan Ramadan, beliau paling banyak berpuasa adalah pada bulan Sya'ban. Kenapa pada bulan Sya'ban? Karena kan bulan Sya'ban itu antara bulan haram sama bulan Ramadan.
Jadi antara bulan haram dan bulan Ramadan tuh kebanyakan orang pada lalai gitu ya Ibu ya. Kan kalau bulan haram kan dia bulan yang dilipat gandakan pahala. Jadi orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Sedangkan Ramadan kita tahu sendiri pahala pada bulan Ramadan. Jadi saat orang-orang lalai, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak untuk berpuasa. Karena diriwayatkan juga pada bulan Sya'ban diangkat amal kita. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin saat amalnya diangkat ke langit, gitu, beliau dalam keadaan berpuasa. Kita tentang Sya'ban gitu ya, makanya ada doa juga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang kita kajian tentang menyambut bulan Ramadan, kita belajar fikih siam, hukum-hukum fikih siam, maka itu bagus gitu Ibu ya. Jadi kita kalau ngomongin Ramadan, kita ngomongin endingnya. Seperti orang bangun rumah kalau sekarang gitu Ibu ya. Kalau bangun rumah itu kan udah ada endingnya rumah seperti ini, ada marketnya. Beda kalau zaman dulu kan kalau orang bangun rumah gitu Ibu ya, asal ada dana ditempel-tempel gitu ya. Kalau sekarang orang bangun rumah udah didesain tuh sama arsitektur, sama desainnya, sama arsitekturnya, itu udah didesain, bahkan ada marketnya. Rumahnya seperti ini loh jadinya. Gitu. Maka yang kita bahas pada bulan Ramadan adalah ending dari Ramadan kita. Seperti sebuah hadis, endingnya apa sih dari Ramadan itu? Dalam sebuah hadis disebutkan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan wahtisaban dan pengharapan, mengharap pahala dari Allah, mengharap ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ending kita dalam bulan Ramadan ini adalah diampuni dosa-dosa kita. Karena kita tahu Ramadan itu identik dengan 3 hal Ibu ya. Bahkan sekarang pun iklan di TV gitu ya. Itu udah pada menyambut bulan Ramadan. Iklannya udah sahur, udah berbuka puasa, iklannya udah sarung, udah sirup gitu. Artis-artisnya pun udah mulai syuting untuk persiapan Ramadan. Bahkan mereka udah mulai pakai jilbab gitu. Jadi kita sebagai umat muslim, kita pun juga menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Gitu. Kita tata dulu selama Ramadan endingnya mau ngapain gitu. Endingnya yaitu diampuni, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu identik dengan 3 hal gitu Ibu ya. Pertama, syahrus siam, bulannya orang berpuasa. Karena memang umat muslim diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan saja. Begitu juga puasa pada bulan Ramadan termasuk salah satu rukun Islam, yang mana wajib bagi seorang muslim yang memenuhi syarat, wajib untuk berpuasa pada bulan Ramadan full. Itu identik banget gitu ya, Ramadan puasa. Selanjutnya yang kedua adalah syahrul qiyam, bulannya orang-orang sholat qiyam, mendirikan sholat. Maka ada identik banget nih kalau bulan Ramadan ada namanya sholat tarawih. Karena nggak kita dapati selain di bulan Ramadan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan nggak ada sholat tarawih gitu. Jadi kita perbanyak sholat pada bulan Ramadan. Gitu. Karena kesempatan gitu Ibu ya. Di bulan Ramadan udah dipersiapin umat manusia untuk beribadah, umat muslim untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena diriwayatkan bahwa setannya udah dibelenggu saat bulan Ramadan. Ini kesempatan bagi kita tanpa ada godaan setan, kita berpuasa sebaik-baiknya, kita sholat dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, syahrus siam, bulannya orang berpuasa. Kedua, syahrul qiyam, bulannya orang yang sholat. Yang ketiga adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena Al-Quran turun ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar nih, kita langsung nyebutnya Lailatul Qadar gitu Ibu ya. Karena kalau kita nyebutnya malam Lailatul Qadar, nanti double-double.
Karena lail artinya malam, malam artinya lail. Tapi kebanyakan sih pada nyebutnya malam Lailatul Qadar. Tapi nggak masalah sih disebut double. Jadi hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk Ramadan biar kita mencapai ending yang kita harapkan, yaitu maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita berdoa dulu gitu Ibu ya. Karena doa adalah wa balighna Ramadan. Kita berharap semoga kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehat jasmani maupun sehat rohani dan sehat kantongnya, tentu saja gitu Ibu ya. Biar saat Ramadan kita tenang, nggak mikir macam-macam. Puasa gitu Ibu ya, kayak tadi Nabi SAW saat bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa. Jadi kayak orang mau olimpiade, mau lomba gitu Ibu ya ibaratnya. Mesti dia latihannya jauh hari, nggak mungkin saat latihan lari gitu ya, maraton, lomba lari maraton, dia langsung tanpa latihan langsung lari itu nggak mungkin. Pasti dia latihan dulu. Begitu juga kita saat Ramadan, kita nggak mungkin nih selama dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban kita nggak puasa sama sekali. Kemudian tiba-tiba satu Ramadan kita puasa. Pasti kerasanya langsung berat gitu Ibu ya hari pertama. Namun kalau misalnya udah terbiasa puasa nih, puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, kemudian memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, insya Allah puasa hari pertama di bulan Ramadan terasa ringan gitu Ibu ya. Jadi ibaratnya tadi orang mau olimpiade, mau lomba lari gitu ya, mau lomba. Selanjutnya kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Karena tadi Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka nggak heran saat malam bulan Ramadan, saat bulan Ramadan banyak orang tilawah. Bahkan banyak orang berlomba untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita nggak terbiasa dengan Al-Quran, gitu Ibu ya, kita beribadahnya saat Ramadan aja. Di luar Ramadan, saat Idul Fitri kita merasa bebas. Padahal yang merasa bebas saat selesai Ramadan adalah setan. Jadi kita sekarang mulai banyak interaksi dengan Al-Quran, kita perbanyak membaca Al-Quran, pesunan membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah istighfar. Kita banyak istighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, gitu Ibu ya. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan dengan sesama. Karena kita inginnya masuk bulan Ramadan dengan sebaik-baik keadaan. Jangan sampai saat kita masuk bulan Ramadan, hati kita ternoda karena adanya permusuhan dengan orang lain, dengan adanya tanggungan kepada orang lain. Jadi pengennya saat bulan Ramadan kita benar-benar plong, kita benar-benar khusyuk beribadah, nggak mikir macam-macam gitu Ibu ya. Selanjutnya persiapan sakofi ya Ibu ya, yang sekarang ini kita lakukan yaitu persiapan sakofi, yaitu kita menuntut ilmu, kita mencari ilmu hukum-hukum terkait puasa, hukum-hukum terkait zakat, hukum-hukum terkait sholat, hukum-hukum terkait bulan Ramadan. Ini sekarang kita mulai pembahasan tentang fikih siamnya gitu Ibu ya. Saya izin share screen. Nah, saya sudah show. Jadi fikih puasa. Kalau secara bahasa gitu, kalau puasa itu bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia bahasanya siam juga kayaknya ya, siam. Jadi ya serapan dari bahasa atas siamu, siaman. Jadi dia soma ya sumu siam, yang kalau di Indonesia juga kata siam udah nggak asing lagi gitu Ibu ya, kata siam. Udah biasa orang nyebut siam gitu ya. Puasa, siam. Oke, secara bahasa puasa
adalah al-rahmani shauma. Ini jadi nazar kan kalau nggak wajib, maka Nabi puasa makan, minum, atau puasa ngomong gitu ya. Tapi ini adalah puasanya Maria. Jadi puasa secara bahasa adalah imsak atau menahan. Kan kalau 10 menit sebelum azan subuh biasanya ada ini muadzin gitu ya. Muadzin bilang imsak, kita ada yang memanggil imsak dari masjid biasanya. Kalau di Indonesia imsak gitu. Kalau kita lihat jadwal sholat itu juga kata imsak. Imsak itu 10 menit sebelum maghrib, sebelum subuh. Jadi saat imsak kita masih boleh makan, masih boleh minum. Cuma warning aja nih, lampu kuning. Gitu. Takutnya keterusan sampai azan subuh. Gitu. Jadi imsak ini adalah warningnya aja lampu kuning, masih boleh makan, masih boleh minum, tapi makan minum yang kecil aja gitu. Karena kalau misalnya kita bangun tidur nih kebangun, udah imsak gitu, kita masih langsung buru-buru. Sedangkan secara istilah adalah imsakun mahsusin min syakhsin mahsusin. Jadi menahannya bukan menahan ngomong, tapi menahan yang khusus. Jadi menahan khusus, menahan makan, menahan minum, dan menahan hal-hal yang dilarang untuk yang menahan dari hal-hal yang dilarang. Pengertian puasa. Sekarang dalil puasa insya Allah udah sering kita dapati, kita lewatin aja gitu Ibu ya, dalil puasa. Keutamaan puasa juga kita lewatin saja. Keutamaan diampuni dosanya. Gitu ya, itu bisa 1 semester gitu Ibu ya, karena dulu saya kuliah bahas puasa tuh 1 semester. Jadi ini saya ambil yang ini aja, yang tentang hukumnya aja yang jarang disampaikan. Karena kalau keutamaan puasa, dalil puasa, nanti kalau kultum tarawih, ceramah tarawih akan kita dapati. Gitu. Nanti sampai jam berapa Ibu, maaf? Mohon izin sampai jam 16.45 ya Ustazah paling tidak. Setelah itu sesi tanya jawab begitu. Oh ya udah, berarti ini nggak usah dibahas saja ya, jenis puasa ya. Jenis puasa wajib, terus puasa yang sunnah. Ini kita langsung masuk ke syarat puasa aja Ibu ya. Jadi syarat puasa ini ada yang wajib, ada yang sah. Gitu. Jadi kalau syarat itu dia ada di luar hal tersebut, beda sama rukun gitu Ibu ya. Kalau rukun kan di dalam hal tersebut. Kalau dalam sholat puasanya, rukun sholat itu di dalam sholatnya, rukun puasa di dalam puasanya. Kalau syarat ini dikerjakan sebelumnya, di luar hal tersebut. Kalau syarat puasa berarti di luar puasanya, di luar hal puasanya, bukan di dalamnya. Ini ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib adalah siapa aja sih yang wajib melaksanakan puasa gitu ya. Yang pertama tentu saja seorang muslim, walaupun syarat puasa itu udah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Misalnya puasanya Nabi Daud. Nah, ini kita bahas tentang puasa Ramadannya. Yang melaksanakan puasa Ramadan adalah pertama seorang muslim. Jadi kalau misalnya kita punya tetangga non muslim, dia mau ikut puasa, waktunya dari tetap puasanya nggak sah karena dia kalau kita puasa dia udah mau ikut puasa,
Jadi kalau misalnya kemudian dia pengen buka puasa, ya udah balik adalah kecenjangan. Padahal sebel dia belum balik, orang menyenangkan kok. Saat puasa itu nggak menyedihkan. Dia nggak bakal dapat sertifikat karena syarat utamanya itu pendaftaran sebagai muslim nggak dia lakukan. Selanjutnya yang kedua adalah berakal. Jadi kalau misalnya orang gila nih, dia ikut puasa gitu ya, ya dia puasanya nggak sah karena dia nggak berakal, kecuali kalau dia udah kembali berakal. Selanjutnya suci dari haid dan nifas. Ini khusus ibu-ibu gitu Ibu ya. Jadi kalau seorang wanita haid atau nifas maka haram berpuasa. Kalaupun dia misalnya ikut puasa gitu ya, kuat aja ikut puasa, ya dia boleh aja puasa. Cuma puasanya nggak sah dan dia wajib qadha di hari yang lain. Ini kalau suci dari haid dan nifas gitu Ibu ya, ini yang sering terjadi pada perempuan. Misalnya seorang perempuan sucinya habis Isya jam 9 malam gitu ya. Kemudian habis Isya mau langsung mandi gitu ya. Ya dah malam nanggunglah besok aja mandinya sebelum subuh gitu ya atau sebelum sahur gitu. Ternyata qadarullah dia atau bangun tidur udah imsak. Kalau dia mandi dia nggak bakal sahur gitu ya. Kalau dia nggak mandi dulu gitu. Jadi dia bingung gimana dong. Kan aku belum mandi, boleh puasa enggak? Puasanya sah enggak? Dan tetap sah puasanya karena dia udah suci dari jam 9 malam walaupun dia belum mandi. Dia boleh saja mandinya habis subuh. Atau boleh juga mandinya sore, itu sah berdosa karena meninggalkan sholat. Jadi dia mandi itu untuk memperbolehkan dia sholat. Karena sholat hadas maupun najis. Ini begitu juga kalau ini nih yang udah nikah gitu Ibu ya, malam-malam misalnya aja gitu ya. Ya dia nggak apa-apa, tetap lanjut puasanya, tetap wajib belinya jam 5 pagi habis subuh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau laki-laki jadi nggak haid dan nggak nifas gitu Ibu ya. Jadi beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari bulan Ramadan beliau dalam keadaan junub gitu Ibu ya. Kemudian beliau kebangunnya saat sudah adzan subuh. Gitu. Maka beliau mandi setelah subuh, setelah adzan subuh tersebut, dan beliau tetap melaksanakan puasa sampai maghrib. Yang keempat adalah syarat sah puasa adalah tidak di hari yang terlarang puasa. Hari yang terlarang puasa kapan aja? Pertama yaitu hari tasyrik, hari tasyrik 13 pada bulan Dzulhijjah berpuasa. Selanjutnya Ibu ya, nih syarat puasanya anak kecil nggak wajib berpuasa jika misalnya anak kecil dari Umais ini dia belum balik sih, cuma udah paham tahu puasa satu yang benar seperti ini, sholat yang benar seperti ini, cuma dia berbalik aja. Anak usia 8 tahun, 9 tahun yang belum balik itu kan dia udah paham, cuma dia belum balik. Namun kalau dia berpuasa maka yang dapat pahala adalah orang tuanya gitu Ibu ya. Karena orang tuanya sudah mengajarinya puasa, sudah mendidiknya dengan baik. Begitu juga kalau anak kecil dia udah rajin sholat, gitu ya. Dia belum balik sih, tapi udah rajin sholat, rajin puasa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rubayyi binti Mu'ad ini mungkin yang penting ikut sahur dulu. Sahur, kemudian
senang sahur, nanti boleh nanti makannya jam 8, kemudian mundur jam 8, jam 9, terus nanti dia kuat sampai maghrib. Kan kadang jadi kalau dia diajak main, kan kalau anak main dia lupa kalau lagi lapar gitu Ibu ya. Ini kaidah baka ahduhum ala ta'ami atainahu dzaka. Kalau misalnya nangis, namanya anak kecil nangis, lapar, minta makan gitu Ibu ya. Sama ibunya ini dikasih mainan, hatta yakuna indal iftar, jadi makan. Makanya masuk ke rukun puasa Ibu. Syekh Wabah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu menjelaskan niat ini ya udah yang terbetik dalam hati gitu ya, yang terbetik dalam hati. Misalnya malam-malam nih buka kulkas gitu misalnya, oh besok mau sahur apa ya, oh berarti dia udah ada niat nih dalam hatinya, oh besok dia mau puasa gitu. Atau misalnya lah untuk besok bangun sahur gitu, berarti dia udah terbetik dalam hatinya dia mau berpuasa gitu ya. Kalaupun ada yang melafadzkan niat, misalnya nawaitu shauma ghadin gitu ya nggak masalah, karena kalau dalam mazhab Syafi'i melafalkan niat itu hukumnya sunnah gitu ya. Namun tetap yang dianggap adalah niat dalam hati. Kan kalau melafalkan kan dengan mulut, kalau niatnya tetap dalam hati yang dianggap, Ibu ya. Selanjutnya puasa sunnah nggak harus dari malam. Sedangkan kalau puasa sunnah nggak harus dari malam gitu Ibu ya. Misalnya kalau orang dari pagi nih bangunnya kesiangan gitu ya, buru-buru mau kerja, dia bangunnya kesiangan, langsung dia sholat subuh, siap-siap, belum sempat sarapan, belum sempat ngopi, belum sempat ngeteh gitu ya. Dia langsung buru-buru berangkat ke kantor, berangkat ke kampus, berangkat kerja gitu ya. Sampai tempat kerjanya karena buru-buru jadi nggak sempat minum gitu ya, langsung kerja. Karena sibuk kerja, jadi sampai siang pun dia lupa kalau dia belum makan, belum minum, perutnya belum keisi apapun. Terus saat duhur, istirahat duhur, dia baru ingat, oh iya kan aku belum makan, belum minum seharian ini, dari pagi sampai duhur ini, ya udahlah aku puasa aja gitu ya. Maka nggak masalah dia lanjut puasa walaupun niatnya saat duhur tadi. Ini sebagaimana kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Aisyah istri beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kalau alaiya. Jadi Nabi ketika masuk ke rumah Aisyah tanya, hal indakum to'am, kamu punya makanan nggak gitu ya. Jadi kan kalau suami pulang tanya, udah matengan belum ya gitu ya. Ini kalau kemudian Aisyah jawab nggak ada makanan apapun gitu. Dan Rasulullah nggak marah gitu ya. Saat ditanya ada makanan nggak, Aisyah menjawab nggak ada makanan. Beliau nggak marah gitu. Beliau malah mengatakan ini soim. Ya udah kalau gitu aku puasa aja lah. Maka di sini menjadi dalil, menjadi landasan bahwa boleh puasa sunnah, niatnya nggak harus dari sebelum fajar, Ibu. Selanjutnya adalah imsak. Imsak adalah menjaga dari yang membatalkan puasa. Karena imsak ini artinya adalah menahan gitu Ibu ya, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita lihat apa aja hal-hal yang bisa membatalkan puasa, Ibu. Di sini ayatnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi di sini kalian boleh makan, boleh minum gitu ya. Kan kalau puasa itu makan minum tuh jadi haram gitu Ibu ya. Padahal sebelumnya sebelum puasa makan minum tuh mubah, boleh gitu. Namun saat puasa kita menahan dari makan, dari minum sampai yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi maksud arti dari sampai jelas benang putih dari benang hitam ini adalah waktu fajar atau waktu subuh. Tsumma atimu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Sekarang kita masuk ke sunnah puasa. Saya minum dulu Ibu ya. Sekarang sunnah-sunnah berpuasa yaitu sahur dan mengakhirkannya. Jadi kalau sahur itu ada keberkahan gitu ya, dan kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi kalau misalnya ada orang nih begadang ya sampai jam 2 malam atau sampai jam 12 malam, kemudian dia bilang ya udah aku sahur sekalian aja lah daripada nanti nggak bangun. Ya dia boleh aja sih sahur jam 12 malam, sahur jam 2 malam, cuman dia tidak melaksanakan kesunahan yaitu mengakhirkan sahur gitu.
Karena tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Namanya sepertiga malam terakhir gitu Ibu ya. Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap orang saat sahur kita. Di dalamnya ada banyak keberkahan, maka kita berdoa sama Allah, semoga doa kita diijabahi sama Allah saat sahur. Jadi sahur adalah fala tad'u, jangan sampai kita meninggalkan sahur. Kecuali kalau bangunnya kesiangan gitu ya, mau ya kita nggak sahur. Cuman kalau udah niat enggak lah, nggak usah sahur, aku kuat kok, itu ya jangan sampai lah. Kan yang kesunatan ada keberkahan. Fala tad'u, maka jangan meninggalkan sahur walau an yajra ahadum jur'atan ma'in. Walaupun kita misalnya bangun tidur nih males mau sahur, walaupun cuma seteguk air pun kita usahakan untuk sahur. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna, bersolawat untuk orang yang sedang sahuran kepada orang yang sahur, Ibu ya. Kemudian hadis yang ketiga, la tazalu ummati bi khairin. Jadi umatku itu masih dalam keadaan baik gitu ya. Ma'ajalul fitrah. Yang mana dia menyegerakan berbuka puasa. Jadi umat Muhammad itu, umatnya Nabi Muhammad, umat muslim, dia masih tergolong baik kalau dia menyegerakan berbuka. Wa akharus sahur, dan mengakhirkan sahur. Jadi ini kita ambil kesempatan, kita sahur adalah iftar dan takjilnya, menyegerakan iftar. Ini takjil ini udah jadi bahasa kita gitu Ibu ya. Takjilnya apa gitu ya, takjilnya kolak, takjilnya arem-arem, takjilnya lontong, takjil gorengan gitu, takjilnya kurma. Padahal arti takjil sebenarnya adalah menyegerakan. Jadi kita menyegerakan untuk berbuka puasa, segera makan, segera minum, segera batalkan puasa kita. Ya itu nggak boleh gitu karena menyelisihi sunnah. Jadi kalau misalnya adzan, ya udah kita langsung membatalkan puasa kita. Karena lishaim inda fitrihi da'watun la turad. Jadi bagi orang yang berpuasa saat berbuka puasa, ini ada kesempatan juga gitu Ibu ya. Kesempatan doanya tidak ditolak. Ini banyak kesempatan bagi orang yang berpuasa. Jadi saat Ramadan ini banyak sekali kesempatan. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita sampai ke goalnya. Goalnya tadi maghfirah, Ibu ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak doa kepada Allah. Kita minta, kita utarakan hajat-hajat kita saat bulan Ramadan. Karena itu kesempatan banget gitu Ibu ya. Karena kalau misalnya di mall nih, banyak diskon 50%, diskon 80%, atau diskon 50% plus 30%. Cuma kalau kita di rumah aja, nggak ke tokonya, nggak berburu gitu ya, ya kita nggak dapat apa-apa. Begitu juga saat Ramadan, itu banyak banget diskon, banyak banget promo gitu ya. Tapi kalau kita nggak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya kita nggak dapat apa-apa. Maka saat Ramadan banyak diskon, banyak promo, pahalanya dilipat gandakan, kita ambil kesempatan itu. Selanjutnya adalah manfaat tarasa iman karena lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaim syai'un. Ini kesempatan bagi hadis, kesempatan bagi kita sebagai perempuan gitu Ibu ya. Karena namanya perempuan kan fitrahnya kan haid, nifas, bahkan ada yang nggak puasa karena misalnya hamil atau menyusui. Dan hadis ini adalah kabar gembira bagi orang yang memberi makanan untuk orang berbuka puasa. Jadi pahalanya adalah mislu ajrihi, seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau kita misalnya ibu rumah tangga nih, gitu ya, kita masakin untuk sekeluarga untuk berbuka. Padahal sekeluarga orangnya ada 6, ada 4. Ya udah berarti kita dapat pahala seperti pahalanya 6 orang tadi. Seperti pahalanya puasa 6 orang tadi.
Ghairu annahu la yunqasu min ajri sha'in syai'un. Tanpa mengurangi pahalanya orang yang kita beri buka tadi gitu Ibu. Ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah memperbanyak ibadah sunnah. Jadi ini ceritanya kenapa sih saat Ramadan banyak orang tadarus, banyak orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, karena ini sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Jibril yalqon Nabi fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi setiap malam pada bulan Ramadan, malaikat Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Fayudari suhul Quran, untuk menyimak bacaan Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai saat ini masih ada kesunahan tadarus pada malam hari di bulan Ramadan, Ibu ya. Kecuali saat gitu ya, Ramadan terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jibril datang untuk menghatamkan satu Al-Quran. Kemudian Annahu Shallallahu Alaihi Wasallam kana ajwadun nasi bil khair. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan, gitu Ibu ya. Paling banyak berbuat baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Yang mana Nabi pada bulan Ramadan tuh lebih baik lagi gitu Ibu ya. Maka saat bulan Ramadan nggak heran nih orang berlomba-lomba untuk mencari pahala, orang berlomba-lomba untuk berkebaikan, melakukan kebaikan. Hina yalqahu Jibril. Selanjutnya kanan Nabi idza dakhala al-ashrul awakhir ahyal laila. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Maka ada namanya syariat i'tikaf gitu Ibu ya. Jadi saat 10 terakhir bulan Ramadan biasanya di masjid-masjid mengadakan i'tikaf. Wa qada ahlahu wa syaddal mi'zar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 malam terakhir bulan Ramadan beliau membangunkan keluarganya dan beliau mengikat ikat pinggang beliau, artinya beliau menjauhi istrinya dulu, tidak melakukan hubungan suami istri dulu di 10 malam terakhir bulan Ramadan agar lebih khusyuk untuk beribadah gitu Ibu. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa gitu Ibu. Ini udah jam 5, saya loncat aja Ibu ya. Insya Allah yang membatalkan puasa, nah nih rukhsah tidak puasa. Saya langsung bahas yang ini aja. Rukhsah kapan sih keringanan orang boleh tidak berpuasa? Yang pertama adalah sakit. Ini saya bagi menjadi 3 slot gitu Ibu ya. Yang pertama 1, 2, 3 nih qada. Jadi orang yang sakit gitu Ibu ya. Kalau orang sakit cuma sakit panu, sakit encok, pegel linu gitu ya. Ya udah dia tetap wajib puasa gitu, nggak ada dosa karena orang sakit panu dia mau puasa nggak puasa ya panunya tetap sebesar itu gitu ya. Kalau encok, pegel linu juga dia mau puasa nggak ngaruh. Ini sakitnya kalau dokter merekomendasikan. Jadi kalau dengan berpuasa nanti sembuhnya lebih lama Bu, gitu ya. Jangan puasa dulu ya. Atau dengan berpuasa dia sakitnya lebih parah gitu ya. Misalnya dia maksa puasa, langsung masuk UGD gitu ya. Ya orang seperti inilah yang dia ada rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa, namun ada kewajiban yaitu mengqadha di hari yang lain. Selanjutnya adalah musafir, orang yang sedang safar. Jadi musafir ini bukan sembarang musafir Ibu ya, ada syaratnya juga musafir. Jadi musafir ini jaraknya adalah 87 km. Karena kalau dalam hadisnya itu nggak ada kata berapa kilometer, nggak ada. Adanya adalah arba'atu 4 burut atau 16 farsah. Nah, kita bingung dong itu ukuran apa gitu ya. Dan maka di sini ulama mengkonversikan gitu. Karena pada zaman Nabi kan belum ada ini ya ukuran kilometer, ukuran jarak kan belum ada. Yang ada adalah ukuran jarak perjalanan. Jadi seperti dari Mekah ke Usafan, dari Mekah ke Usafan, di situ ulama mengkonversikan dari Mekah ke Usafan itu kira-kira adalah 87 km. Bahkan jadi kita nggak asing lagi kalau ulama berbeda pendapat berapa kilometernya gitu Ibu ya. Ini saya ambil dari kitab
apa Al-Fiqhul Islami wa Adilatu, di situ Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan adalah 87 km gitu, kurang lebih seperti itu, 87 km. Jadi kalau misalnya dari Bekasi, dari Jakarta ke Puncak, jadi walaupun di puncak, jalan ke puncak, ibu kalau tahu puncak itu kan kalau macet, kalau weekend tuh macet banget gitu ya, yang jaraknya nggak ada 87 km itu bisa berjam-jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam, bahkan 10 jam gitu ya, parah banget. Walaupun perjalanannya makan waktu banyak, tetap nggak boleh mengambil rukhsah tidak. Seperti orang dari Tangerang, dari bandara itu ya, dari Bandara Soekarno-Hatta, saat jam-jam macet ke Bekasi, itu bisa 4 jaman gitu Ibu ya. Namun kalau padahal Tangerang, Bandara Suta ke ke Bekasi itu belum musafir gitu ya. Namun kalau misalnya dari bandara gitu ya, dari bandara di Soekarno-Hatta, Suta, dia ke misalnya ke Solo, itu kan cuma 1 jam. Itu udah musafir, padahal cuma 1 jam. Jadi yang dihitung adalah jaraknya gitu Ibu ya, bukan waktunya. Begitu pula kalau muter Tanah Abang gitu kan kadang capek. Ramadan kan kadang orang malah berburunya Tanah Abang, Tanah Abang dari Merah dan dia masuk ke musafir gitu Ibu. Jadi kalau misalnya berangkatnya jabur gitu ya, terus ditanya sama teman tetangganya, loh kok kamu makan gitu ya, emang nggak puasa? Enggak, aku kan musafir. Loh kok musafir masih di rumah gitu ya? Iya kan aku nanti pesawatnya jam 11 lah. Kan masih jam 11 dan dia masih dalam rumah, maka belum disebut musafir. Disebut musafir kalau sudah keluar rumah gitu Ibu ya. Jadi kalau misalnya berangkatnya jam 11 siang, ya udah dia puasa dulu sampai jam 11 siang. Nanti kalau dia udah keluar rumah, baru dia boleh berbuka puasa. Selanjutnya adalah keadaan darurat. Keadaan darurat nih susah diprediksi gitu Ibu ya. Misalnya dia pingsan, tenggelam, itu kan keadaan darurat. Namun dari poin 1, 2, 3, sakit, musafir darurat, dia boleh tidak berpuasa, namun wajib qada di hari yang lain. Wajib fidyah. Yang pertama adalah dia sudah tua renta. Misalnya kita punya nenek nih usianya 99 tahun, 11 bulan gitu ya, 29 hari, yang mana besok dia ulang tahun ke-100. Dan beliau misalnya nenek kita, mbah kita, yang kita udah pikun atau udah tua renta, sangat tua, sangat sepuh gitu ya, ya dia boleh tidak berpuasa dan dia nggak wajib kodok, karena kan kalau dia wajibnya adalah membayar fidyah. Dan fidyah ini ukuran adalah 1/4-nya zakat fitrah. Kan kalau zakat fitrah tuh 1 sok gitu Ibu ya. Maka kalau fidyah itu dia 1/4-nya zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah dikonversikan itu dia 2,5 kilo. Berarti kalau dibagi 4 kira-kira ini Ibu ya 7 gitu ya. Kira-kira 7 ons lah. Jadi 1 hari ukurannya adalah 7 ons. Karena ukuran fidyah adalah 1/4-nya parah yang enggak mungkin sembuh lagi, dokter ini udah enggak sembuh lagi Ibu, nggak mungkin sembuh gitu ya. Ya dia nggak ada kesempatan untuk bayar fee untuk kalau puasa, maka yang wajib adalah fee untuk bayar fidyah. Selanjutnya yang ke poin ketiga Ibu, orang hamil dan menyusui. Jadi orang hamil dan menyusui di sini ulama sepakat kalau orang hamil dan menyusui dia boleh untuk tidak berpuasa.
Cuma ulama berbeda pendapat. Kewajibannya apa ya gitu ya? Apakah dia wajib qadha, apakah dia mah fidyah saja gitu. Nah, di sini saya bacakan, saya nukilkan dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jadi kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini karyanya Ibnu Safir wal Murdi'u idza aftarata mada alaihima. Orang hamil dan orang yang menyusui jika dia tidak berpuasa, maka yang wajib apa, kewajibannya apa. Di sini ulama berbeda pendapat. Ani wala qadha alaihima. Dia cuma fidyah aja tanpa qadha. Ini adalah pendapat dari Marwiyun. Ini saya garis bawah Ibu ya, Marwiyun diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas gitu. Yang kedua, yaqdiyani faqat wala it'am. Ini kebalikannya yang pertama, dia qadha saja tanpa fidyah. Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan teman-temannya dan Abu Thawr. Selanjutnya yang ketiga, yaqdiyani wa yut'imani double, qadha plus fidyah. Ini pendapatnya dalam madhab Syafi'i. Selanjutnya dalam pendapat yang keempat, dibedain nih orang hamil sama menyusui. Kalau hamil qadha, kalau menyusui qadha plus fidyah gitu Ibu. Sekarang kita lihat kan kalau tadi saya nukil dari kitab Bidayatul Mujtahid. Jadi kalau Bidayatul Mujtahid itu nggak didetailkan, ini pendapatnya siapa gitu. Ini sekarang saya ambilkan pendapatnya 4 madhab yang mu'tamad, yang terpercaya. Yang pertama adalah madhab Hanafi, kalau hamil dan menyusui tidak puasa, maka dia qadha saja. Sedangkan madhab Maliki dibedain, kalau hamil qadha, sedangkan kalau menyusui qadha plus fidyah. Jadi kafarat ini maksudnya fidyah gitu Ibu ya. Selanjutnya kalau madhab Syafi'i dan Hambali dibedain nih, dia nggak puasanya kenapa? Kalau dia diri sendiri, janinnya mengkhawatirkannya, takutnya kalau dia puasa janinnya nggak berkembang dengan baik, takutnya kalau dia puasa berat badan anaknya nggak naik dengan baik, perkembangan anaknya nggak baik gitu kan, berarti dia mengkhawatirkan orang lain. Tanyain gitu, tidak dicantumkan pendapatnya Marwiyun yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yaitu fidyah saja tanpa qadha gitu ya. Jadi kan ini ulama 4 madhab ini sepakat nih qadha, jadi 4 madhab ini sepakat qadha, tetap wajib qadha gitu. Kenapa nggak diambil pendapatnya Marwiyun an Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tadi? Karena cuma Marwiyun diriwayatkan dan belum tentu sahihnya, belum tentu ini pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas gitu. Kemudian kalau misalnya benar nih ini pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, pertanyaannya pendapatnya sahabat tidak boleh dijadikan hujah dalam hukum syar'i gitu Ibu. Jadi kalau misalnya ada ustadz yang bilang fidyah saja kok tanpa qadha, kita tahu asalnya gitu Ibu ya, itu adalah pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kan selain Ibnu Umar dan Ibnu Abbas masih banyak sahabat yang lain gitu ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman gitu. Dan para ulama 4 madhab ini mereka mengambil dari gurunya dan akhirnya sampai kepada sahabat. Jadi ulama 4 madhab nggak ngarang begitu saja gitu Ibu ya, tapi mengambil dari gurunya. Ini misalnya nih, kalau di akhirat kelak gitu Ibu, yang misalnya yang benar fidyah aja kok gitu ya. Ya kan kita nggak mungkin nanti di akhirat, ya aku nyesel dah qadha gitu ya. Karena nanti di akhirat nggak ada penyesalan atas kebaikan. Jadi kalau misalnya nih kita udah qadha plus fidyah gitu ya. Ternyata yang benar fidyahnya aja. Nanti qadha kita akan bernilai pahala puasa sunnah gitu. Sedangkan kalau misalnya di akhirat kelak yang benar adalah qadha saja. Kita udah bayar fidyah gitu ya. Maka fidyah yang kita bayarkan akan bernilai pahala sedekah sunnah. Jadi nggak rugi juga gitu Ibu ya, karena di akhirat nggak ada kerugian kalau kita berbuat kebaikan. Ini pertanyaan selanjutnya gitu Ibu ya, udah masuk Ramadan masih punya hutang puasa gitu
gitu ya. Ini ulama sepakat jika masih ada udzur maka nggak masalah belum selesai kodoknya. Udzurnya apa? Misalnya tahun ini dia hamil, Ramadan tahun depan menyusui gitu Ibu ya. Ramadan tahun depannya lagi qadarullah hamil lagi gitu ya. Berarti kan dia belum sempat bayar kodok udah hamil lagi, belum sempat kodok udah menyusui lagi. Itu kan berarti dia nggak masalah karena masih ada udzur. Begitu juga misalnya dia nggak puasanya karena sakit gitu Ibu ya. Karena sakit sampai Ramadan dia sakitnya belum sembuh-sembuh gitu ya. Berarti masih ada udzur dan nggak masalah dia belum selesai kodok puasanya. Yang jadi permasalahannya adalah kalau nggak ada udzur tapi belum selesai kodoknya. Misalnya kalau sakit nih, pada bulan Dzulhijjah dia udah sembuh gitu ya. Namun nggak segera kodok sampai masuk Ramadan lagi. Berarti kan dia udah nggak udzur lagi nih, ada kesempatan untuk kodok tapi nggak kodok. Atau dia hutang puasanya karena haid gitu ya, 7 hari, 10 hari. Dia nggak membayar hutang kodok juga sampai masuk Ramadan karena lalai, karena meremehkan, ntar aja lah gitu sampai lupa gitu ya. Maka di sini ulama berbeda pendapat, apakah wajib kodok saja atau plus fidyah. Di sini saya langsung ini Bu ya. Ini dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga al-qada wal kafarah. Ini kodok plus fidyah. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan pendapat kedua tidak fidyah, cukup kodok aja. Ini pendapatnya Hasan al-Basri dan Ibrahim an-Nakhai. Ini sekarang kita lihat ke pendapatnya 4 mazhab yang mu'tamad, Ibu. Pendapat mazhab Hanafi, kodok saja tanpa fidyah ya. Jadi kalau misalnya sebelum Ramadan hutangnya 7, sampai masuk Ramadan lagi, dia udah habis Ramadan, dia tetap wajib kodok 7 tadi, nggak dilipat gandakan gitu ya. Karena banyak juga yang tanya, emang kalau udah masuk Ramadan lagi nanti bayarnya double ya? Enggak double gitu. Tetap sama seperti hutangnya dia sebelumnya. Kemudian kalau dalam madhab Maliki, Syafi'i, Hambali double kodok plus fidyah. Jadi plus dendanya ya. Fidyahnya yaitu 1 mud seperti tadi orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. 1 mud sehari. Jadi kalau dikonversikan 7 on kira-kira. Kalau mau kita genepin 1 kilo pun nggak masalah gitu Ibu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang fikih puasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu. Saya stop screen ya. Ya, alhamdulillah jazakallah khair kepada Ustazah Fuah yang telah memberikan materinya. Alhamdulillah sudah cukup jelas sekali ya tadi kita mendengarkan bagaimana rukun, syarat sah dan hal yang membatalkan puasa. Yang terpenting lagi bagaimana adalah keimanan kita untuk menyambut Ramadan itu dan bagaimana keimanan kita setelah Ramadan tersebut berlalu gitu, seperti itu. Baiklah dari saya ada yang ingin bertanya, dipersilakan 2 pertanyaan boleh. Bisa raise hand atau open mic langsung. 2 pertanyaan dulu ya. Biasanya kalau nggak ada pertanyaan, biasanya udah sangat paham. Ada 2 kemungkinan gitu Ibu ya. Sangat paham atau mungkin bingung gitu ya. Saya semoga udah paham sekali karena udah sering disampaikan setiap tahun, udah sering disampaikan fikih puasa gitu ya. Saya deh, Ustazah, izin bertanya. Oh, ada. Iya, Bu. Ustazah. Ya, monggo, Mbak Wan. Jadi kan tadi misalkan nih ada orang tua kita yang sudah wafat gitu ya, terus kemudian ada hutang puasanya yang mungkin kita tahu gitu. Itu apakah betul bahwa hutang puasa tersebut memang harus dibayar atau dikodok oleh anak-anaknya gitu, Ustazah? Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Nah, tadi pertanyaannya Ibu ya, bismillah saya jawab. Orang tua udah meninggal tapi masih punya hutang puasa. Ini bisa kita lihat dulu Ibu. Dulu beliau nggak puasanya kenapa? Mungkin karena udah nggak mampu, karena sudah sepuh gitu ya. Atau mungkin hutang puasanya saat beliau masih muda, masih punya hutang puasa dan belum dibayar. Kalau kan pertama yang beliau nggak puasanya karena sudah tua renta gitu ya, udah sepuh, udah sangat sepuh, nggak mampu untuk puasa. Yang lain kalau misalnya nggak puasanya karena dulu kalau puasa itu wajib. Ya, itu kan alasan syar'i ya, maksudnya karena sakit dan sebagainya. Baik, baik. Mungkin kalau beliau udah sakit, nggak puasanya karena sakit itu, kemudian belum mampu bayar, mungkin fidyah saja Ibu. Iya, baik. Baik, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Ibu. Semoga sudah cukup menjawab pertanyaannya ya Mbak Ulan. Terima kasih. Dan selanjutnya dari Mbak Mazlin dipersilakan untuk open mic menyampaikan pertanyaan. Mbak Mazlin, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maharati Marfuah. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar di sana? Terdengar Mbak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Maharati Marfuah dan Kak Siti Syahadah. Syukron jazakumullahu khairan katsira buat Ustazah Maharati atas penyampaian materi ilmu pengetahuan agama Islam, penjelasan dan pencerahannya kepada kami semua, dan juga pada hari Jumat sore ini, dan buat Kak Siti Syahada atas kesempatannya kepada saya buat bertanya. Terima kasih ya Kak. Saya ingin bertanya begini Ustazah, bila seorang perempuan atau wanita muslimah yang alhamdulillahi ala kulli halin pada saat ini sedang diuji oleh Allah dengan adanya sakit medis dan sakit non medis. Sakit medis dan sakit non medisnya itu membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengobatan dan untuk memperoleh kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia saat ini masih memiliki hutang puasa, qadarullah masih memiliki hutang puasa yang belum terbayarkan, belum selesai, belum lunas hutang puasanya, masih banyak gitu. Sedangkan sebentar lagi kan mau bulan Ramadan, sebentar lagi. Itu kalau misalnya untuk membayar atau membayar hutang puasa itu dengan cara apa ya, atau dengan cara qada dan fidyah, atau qada aja boleh, atau kan sedangkan saat ini dia sedang haid, sedang berhalangan untuk melakukan ibadah, jadi tidak bisa berpuasa, tapi sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi membayar hutang puasanya seperti apa ya Ustazah? Apa harus qada dan fidyah? Juga kalau membayar fidyah itu apakah boleh melalui online, melalui lembaga misalnya
yayasan yang ada ini di lembaga misalnya Baitul Mal Hidayatullah atau lembaga kemanusiaan lainnya yang menerima fidyah, itu apa boleh seperti itu melalui online gitu, kan ada di Instagram, atau melalui harus beli beras dulu terus ngasih ke fakir miskin dan anak yatim piatu begitu. Pertanyaannya begitu. Dan yang kedua, berapa ya untuk kalau misalnya ingin bayar fidyah, berapa itu besarannya, berapa berapa nominalnya gitu. Apakah boleh satu hari itu dihitung 15.000 atau kan sesuai dengan atau 15.000 rupiah atau sehari 20.000 rupiah atau berapa, atau bisa nggak sesuai dengan kesanggupan dari orang yang membayar hutang puasa tersebut. Begitu, Ustazah. Sangat Berapa aja, Ibu, nominal ya, pastinya? Berapa nominal pastinya, atau bisa nggak sesuai dengan kemampuan orang yang membayar hutang puasa tersebut. Demikian pertanyaan dari saya. Syukron jazakillahu khairan katsira ya Ustazah Maharati atas pemberian jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cuma disebutkan ini Bu ya, sakit medis, saya nggak disebutkan dia masih muda atau enggak. Kalau masih muda dan dokter bilang jangan puasa dulu sakitnya gitu ya. Kalau dokter bilang jangan puasa dulu, ya udah kita nggak puasa. Namun kalau masih muda, berarti kan dia masih ada kesempatan untuk sembuh gitu Ibu ya. Kecuali kalau udah sakit tua itu kan mungkin nggak ada kesempatan untuk sembuh. Jadi kalau masih muda tetap wajib qadha. Karena yang fidyah tadi cuma fidyah saja, itu adalah orang yang sudah tua renta atau dia udah sakit parah dan kata dokter nggak mungkin sembuh kok gitu ya. Namun kalau misalnya sakitnya tadi masih muda dan kata dokter masih ada kesempatan untuk sembuh, ya tetap wajib qadha. Terus pertanyaan kedua tadi tentang fidyah ya. Fidyahnya adalah 1 mud. Jadi bukan mampunya orang yang bayar fidyah, tapi wajib ditetapkan 1 mud gitu ya. 1 mud itu berarti kira-kira kayak tadi 7 ons. 7 ons berarti kalau dikonversikan ke uang gitu ya. Itu ya mungkin beras 1 kilo tuh 12.000, 11.000 tergantung yang kita makan. Jadi mungkin bisa kita bulatkan 1 hari 10.000 gitu. Dan itu boleh kita salurkan ke siapapun, ke lembaga sosial boleh. Cuma saran saya sebaiknya disalurkan ke tetangga terdekat yang kekurangan, saudara yang kekurangan. Dan kita nggak usah ngomong ini fidyah saya, nggak usah. Kita kasih aja uang, kita kasih saja beras langsung. Gitu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nominalnya sesuai dengan besaran 1 mud itu ya Ustazah ya. Iya. Jadi sebaik kita rumah ya, bukan di lembaga, misalnya lembaga di online gitu ya, di yayasan atau lembaga kemanusiaan gitu yang menerima fidyah begitu ya. Itu boleh, cuma saran saya sih ke orang terdekat saja. Ya. Alhamdulillahirabbil jazakillahu khairan katsira ya Ustazah Maharati Marfu'ah atas pemberian jawabannya. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sudah menjawab pertanyaannya ya Mbak Mazlin. Amin. Berhubung sudah menunjukkan pukul hampir 5:30 juga, mungkin kita bisa langsung mendengarkan kesimpulan dari Ustazah Maharati Marfu'ah. Kepada Ustazah, silakan mungkin kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Ya, bismillah, saya kasih kesimpulan pada pertemuan
kali ini tentang fikih puasa. Ini di tempat saya lagi hujan deras itu Ibu ya, maaf kalau suaranya kurang jelas. Jadi pada Tarhib Ramadan kali ini kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, masih ada waktu 20 hari, kita selesaikan urusan dunia kita selesaikan apa urusan kita dengan manusia yang lain, agar kita fokus untuk beribadah, dan kita mulai berlatih beribadah sejak hari ini. Kita berlatih puasa, berlatih membaca Al-Quran, dan berlatih sholat malam. Seperti itu Ibu yang saya sampaikan. Masya Allah. Kan dengan sering berarti insya Allah Ramadannya akan semakin siap begitu Ustazah ya. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan lagi nanti bisa japri saja ke saya atau tim True, nanti insya Allah akan disampaikan ke Ustazah Marfuah seperti itu. Alhamdulillah dengan berakhirnya kesimpulan dari Ustazah tadi, maka berakhir pula halaqah tautan hati Umi pada kali ini, dan terima kasih kepada Ustazah Marfuah atas ilmu yang diberikan, semoga menjadi keberkahan kepada semua. Terima kasih kepada Soleh-Solehah yang telah membersamai halaqah pada sore hari ini. Saya selaku MC mohon maaf bila salah kata, dan ada pengumuman terakhir sedikit. Insya Allah dari Umi akan ada launching buku bird story sekaligus bedah buku. Harapannya dari Soleh-Solehah bisa berpartisipasi terhadap agenda tersebut yang insya Allah akan kita informasikan lebih lanjut. Jadi jangan sampai ketinggalan ya informasinya, karena insya Allah dari Umi akan ada buku bird story seperti itu. Akhir jazakumullah khair pada saya semua. Kita tutup dengan hamdalah. Istighfar. Doa kafaratul majelis. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di halaqah tautan hati Umi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.